Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazi Sulistiawati dengan NIM 438. Mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Web Jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Kita lanjut ke dalam pembahasannya. Nah, informasi adalah salah satu kunci pada zaman ini. Nah, untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi, komputer dan teknologinya adalah salah satu alat bantu yang paling tepat. Penggunaan komputer di bidang pendidikan tentu sangat diperlukan. Contohnya untuk media pembelajaran seperti e-learning, alat bantu pengolahan data akademik, dan juga media penyampaian informasi. Nah, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya adalah salah satu jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum, jurusan telah menggunakan berbagai cara, antara lain melalui media elektronik dan media cetak seperti brosur dan juga website. Akan tetapi, website yang digunakan saat ini tuh masih belum mendukung sebagai sebuah website ataupun sebuah sistem informasi. Web ini tuh masih banyak sekali yang harus diperbaiki, sehingga ini yang melatar belakangi pembuatan sistem informasi berbasis web yang lebih efisiensi dan juga mudah. Ini juga dapat membantu untuk meminimalisir terhambatnya kelancaran tugas-tugas yang harus diselesaikan di tingkat jurusan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian web atau situs. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu, baik bersifat statis maupun dinamis. Nah, web atau situs ini membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau yang disebut hyperlink. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat berbasis web. Aplikasi ini juga di dalamnya sudah terdapat basis data untuk mengolah suatu data tertentu. Ya, kesimpulannya adalah sistem informasi berbasis web ini adalah kumpulan data-data yang dikumpulkan lalu diproses sehingga menjadi informasi, dan informasi ini ditujukan kepada para pengguna yang menggunakan sistem informasi berbasis web ini. Selanjutnya, untuk metode pengembangannya. Metode pengembangan sistem informasi berbasis web ini menggunakan pengembangan perangkat lunak atau model paradigma klasik yang sering disebut sebagai waterfall. Nah, model ini tuh sangat terstruktur dan bersifat linier. Nah, metode ini tuh memerlukan pendekatan yang sangat sistematis dan sekuensial di dalam sistem perangkat lunaknya. Lalu, pengembangan ini dimulai dari 3 sistem, yaitu yang pertama, analisis. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan elemen atau dapat disimpulkan sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dengan menganalisis, kita dapat menentukan kebutuhan perangkat lunaknya seperti domain data atau informasi, fungsi, proses, ataupun prosedur yang diperlukan untuk bekerjanya metode pengembangan ini, serta interface. Ya. Maaf, kita ke slide berikutnya. Ini salah slide. Ya, ini dia. Aktivitas sebagai berikut yang termasuk ke dalam metode pengembangan. Yang tadi saya jelaskan, nomor 1 analisis, saya jelaskan ulang bahwa analisis ini adalah
spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau pengumpulan kebutuhan elemen-elemen di tingkat perangkat lunak. Analisis ini digunakan untuk dapat menentukan domain data, informasi, fungsi, proses, atau prosedur yang diperlukan beserta unjuk kerjanya, juga interface. Lalu kita lanjut ke nomor 2, perancangan atau desain. Nah, pada tahap perancangan atau desain ini adalah hasil dari implementasi tahap analisis dan ditransformasikan ke dalam bentuk perangkat lunak, ke dalam bentuk pengembangan perangkat lunak ini. Yang nantinya perangkat lunak ini akan menjadi sesuatu yang memiliki karakteristik yang lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami, juga lebih mudah dipakai atau yang bisa kita sebut sebagai user friendly, di mana kita pengguna dapat menggunakan perangkat ini tanpa harus kita arahkan, sehingga untuk penggunaannya dan pengimplementasiannya itu tidak sulit. Yang ketiga, pemrograman atau coding. Ya, pemrograman atau coding ini bisa kita sebut sebagai tahap implementasi perangkat lunak atau coding. Ya, pemrograman atau coding ini ya kita membuat pemrogramannya menggunakan bahasa yang sebelumnya sudah kita pelajari, dan itu akan menjadikan suatu pemrograman. Lalu selanjutnya ke pengujian atau testing. Setelah perangkat lunak selesai dan komponen-komponen yang sudah terpasang juga semuanya sudah selesai diimplementasikan, saatnya masuk ke pengujian atau testing, di mana tahap pengujian atau testing ini yang akan menampilkan atau menunjukkan bahwa apakah perangkat ini tuh layak untuk dipublikasikan, dan pengujian ini juga untuk kita tahu apakah perangkat ini tuh masih butuh perbaikan atau sudah cukup atau sudah bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dipakai dan bisa dipublikasikan. Itu dia di tahap pengujian atau testing. Nah, sudah selesai. Itu dia adalah, dan semuanya ini, keluaran dari penelitian ini adalah sistem informasi berbasis web, jurusan sistem informasi yang nantinya akan digunakan atau dipakai oleh masyarakat kampus di lingkup jurusan. Seperti itu. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Perancangan sistem dibedakan menjadi beberapa bagian yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang diterapkan pada metode perancangan. Yaitu yang pertama, di sini kita bisa lihat yang pertama diagram konteks. Bisa kita lihat ini yang pertama, mahasiswa menginput data KRS-nya, lalu administrator menampilkan data mahasiswa, data dosen, data alumni, data mata kuliah, administrator menginput data mahasiswa, data dosen, data alumni, data mata kuliah, data kelas dan perkuliahan, data nilai, data jurnal sistem informasi, data kurikulum silabus, dan SAP. Lalu nantinya data-data ini akan ditampilkan oleh mahasiswa, untuk mahasiswa. Setelah berkumpulnya data-data itu di sebuah sistem informasi berbasis web ini akan menampilkan laporan absensi dan laporan nilai kepada administrator, juga menampilkan laporan nilai kepada mahasiswa. Ya, di sini bisa kita lihat mahasiswa hanya bisa menginput data KRS-nya. Lalu yang menginput data mahasiswa, dosen, alumni, dan sebagainya itu administrator. Administrator juga dapat menerima laporan absensi dan laporan nilai dari inputan mahasiswa ataupun inputan
dosen dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, data flow diagram. Nah, yang kedua ini data flow diagram ini yaitu bisa kita lihat bahwa administrator nih memiliki memiliki wewenang untuk menginput banyak data. Juga administrator memiliki banyak database di dalamnya dengan variabel 1,0, 2,0, 4,0, 7,0 dan 8,0. Administrator dapat menginput data mahasiswa, data dosen di 2,0 ini, lalu menginput data mata kuliah di 4,0, lalu juga menginput data jurnal SI di 7,0, juga bisa menginput data kurikulum di 8,0. Dan administrator juga dapat menginput data kelas dan perkuliahan. Dan setelah itu inputannya masuk ke dalam data kelas dan perkuliahan. Administrator juga dapat menginput data-data alumni dan masuk ke dalam data alumni. Sedangkan mahasiswa hanya menginput data KRSN-nya. Lalu yang lainnya, mahasiswa hanya dapat menerima laporan. Seperti dia menerima laporan dari datanya itu. Laporannya mungkin akan berbentuk seperti laporan nilai ataupun laporan absensi. Ya, intinya administrator ini memiliki wewenang penuh untuk menginput data-data. Lalu data-data ini akan dilaporkan di dalam web tersebut, dan mahasiswa itu sendiri hanya bisa menginput data KRS dan sebagainya. Mahasiswa hanya bisa melihat laporan yang diinput dari dia hanya bisa melihat laporan yang akan ditampilkan, yang laporan itu hasil dari perkumpulan data-data yang diinput oleh administrator. Seperti itu. Lalu ke selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di nomor 1 ini ada nomor 3 ini ada flowchart. Yang pertama ini adalah ada flowchart administrator atau tampilan yang ditampilkan ketika kita login sebagai administrator. Yang pertama ada start, lalu ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login, input username dan password, lalu periksa login, lalu masuk ke halaman menu. Lalu di situ akan ada 3 pilihan, input data master, input data kelas dan perkuliahan, dan juga cetak laporan. Nah, ya di sini terdapat beberapa link ya untuk menginput data mahasiswa ataupun dosen. Nah, lalu administrator dapat menginput data mahasiswa ataupun dosen dan data-data lainnya. Dan administrator juga dapat mencetak laporan itu sehingga menampilkan cetak laporan yang dimana tampilan cetak laporan itu akan menjadi arsip manual dari administrator tersebut. Lalu lanjut ke flowchart yang kedua, flowchart mahasiswa atau tampilan login mahasiswa. Tampilan web mahasiswa jika kita login sebagai mahasiswa. Yang pertama ada start, lalu masuk ke halaman login, input username dan password. Ini sama ya dengan flowchart administrator yang pertama. Pasti ada halaman login, start, halaman login, lalu username dan password. Setelah itu periksa login, lalu ke halaman menu. Nah, perbedaannya di flowchart mahasiswa atau di tampilan mahasiswa hanya bisa menginput KRS, di mana KRS ini adalah kartu rencana studi atau data diri kita. Dan setelah diinput itu akan kita simpan data dan itu akan tersimpan di dalam web tersebut. Setelah data kita disimpan, lalu itu akan mencetak KHS dan transkrip nilai. Setelah cetak KHS dan transkrip nilai, proses itu dicetak, lalu itu akan menampilkan laporan. Nah, laporan inilah yang berupa laporan nilai ataupun laporan absensi. Setelah simpan data, lalu kita KRS-an, itu logout dan end. Ya, seperti itu adalah flowchart mahasiswa ataupun
gambaran ketika kita login sebagai mahasiswa di dalam aplikasi perangkat web ini. Lanjut, ya sudah sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin hasil dari hasil penelitian, perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa sistem informasi berbasis web ini dirancang sebagai solusi bagi jurusan sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya untuk mengelola bagian akademik dalam penyajian laporan, nilai, serta keaktifan siswa secara cepat dan tepat juga mudah dibandingkan secara manual, sehingga kinerja dalam mencapai pekerjaan dapat diwujudkan secara lebih maksimal. Tahu singkatnya, dengan pembuatan web ini diharapkan bahwa ini mempermudah untuk penyajian laporan terkait data mahasiswa ataupun data alumni ataupun data dosen. Dan ini juga mempermudah kinerja untuk agar lebih cepat, tepat, dan maksimal lagi. Yang kedua juga yang hanya bisa mengakses web ini hanyalah administrator dan juga kalangan mahasiswa. Ini juga bisa menjadi penyimpanan arsip ataupun menyajikan informasi laporan, nilai, dan sebagainya lebih mudah. Ya, itu dia hasil kesimpulan dari review jurnal yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.